perlunya terus dijunjung tinggi supremasi hukum dengan menjaga independensi kehakiman, karena independensi kehakiman adalah cara untuk terus. Kunjungan pimpinan MPR hari ini adalah bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi di antara para pimpinan lembaga negara terhadap lembaga negara lain, terutama menghadapi sidang tahunan MPR yang akan berlangsung sebelum peringatan 17 Agustus 2026. Hari ini giliran kami bersilaturahmi ke Mahkamah Agung, dan hari ini kami diterima dengan baik, dengan penuh kehangatan oleh pimpinan Mahkamah Agung, diantaranya adalah Ketua Mahkamah Agung, para wakil Ketua Mahkamah Agung, dan hakim-hakim Mahkamah Agung. Atas semuanya itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang baik. Yang kedua, di antara pembicaraan kami, tadi kami telah menyepakati beberapa hal, antara lain perlunya terus dijunjung tinggi supremasi hukum dengan menjaga independensi kehakiman, karena independensi kehakiman adalah cara untuk terus meneguhkan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga supremasi kehakiman dan independensi kehakiman adalah sebuah cara yang bisa terus kita jaga. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat menghormati apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dengan tidak mencampuri urusan yang menjadi urusan rumah tangga Mahkamah Agung. Yang ketiga, baik MPR ataupun DPR sama-sama lembaga negara yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan kita bernegara, seperti halnya yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, Mahkamah Agung juga menghadapi beberapa persoalan, yakni tahun 2025 misalnya ada 48.000 perkara yang menjadi tanggungan Mahkamah Agung. Karena itu Mahkamah Agung juga perlu mencari terobosan-terobosan agar penumpukan perkara ini menjadi lebih cepat lagi dalam pelayanan hukum. Maka terobosan yang diberikan ataupun yang didapat dari Mahkamah Agung adalah dengan mempergunakan elektronik sebagai sebuah cara untuk mempercepat keputusan-keputusan hukum sebagai upaya untuk mempercepat kepastian hukum. Alhamdulillah dari penjelasan dan keterangan yang disampaikan oleh Ketua dan para Hakim Agung di lapangan mengatakan sejak dilakukannya sistem elektronik maka percepatan penyelesaian hukum makin lebih baik lagi, bahkan dari berkas-berkas atau barang bukti yang ada bisa dihemat 23 ton, bukan 23 ton kertas, yang itu artinya penghematan yang luar biasa karena berkas-berkas yang ada bisa digunakan dengan sistem elektronik. Itu berarti potensi hilangnya berkas atau berpindahnya berkas ke orang yang tidak bertanggung jawab makin diminimalisir. Sebagai cabang kekuasaan negara, Mahkamah Agung juga sedang mulai memikirkan tentang independensi anggaran. Karena anggaran yang sekarang ini ada, meskipun Mahkamah Agung ini gaji di antara para hakim sudah sangat baik, namun karena begitu besarnya kekuasaan kehakiman agar tetap independen, maka mestinya sudah mulai difikirkan tentang independensi anggaran. Sekarang ini anggaran Mahkamah Agung jumlahnya 0,34% dari seluruh APBN. Tentu jumlah ini lumayan baik karena gaji hakim sekarang sudah mulai bagus. Tadi saya bertanya berapa gaji hakim yang teranyar bila dia baru sarjana hukum. Setelah masuk menjadi hakim, gajinya kurang lebih 50 juta per bulan. Tentunya jumlah ini sangat menarik, karena itu harapannya adalah lulusan-lulusan dari fakultas hukum dari fakultas-fakultas hukum terbaik di Indonesia bisa menjadi atau meniti karir di
menjadi hakim. Jumlah hakim yang sekarang diharapkan untuk bisa mengisi kekurangan hakim ada 1.600 hakim. 1.600 hakim kalau sekarang direkrut, maka kata kawan-kawan di Mahkamah Agung itu baru akan berfungsi menjadi hakim kurang lebih tahun 2029. Artinya perlu ada waktu 2-3 tahun dalam proses pendidikan dan latihan sebagai hakim. Itu artinya Mahkamah Agung sedang mempersiapkan diri menjadi sebuah lembaga peradilan yang tangguh. Jumlah hakim yang sekarang ini ada 8.600. Dari 8.600 jumlah hakim itu dari tingkat pertama, tingkat kasasi, tingkat banding sampai tingkat Mahkamah Agung, tingkat kasasi, itu 50% diantaranya berumur sudah 55 tahun. Artinya dalam 5-10 tahun yang akan datang mereka harus sudah menghadapi pensiun, karena itu tantangan berikutnya adalah persoalan SDM hukum, SDM hakim. Saya kira ini beberapa hal diskusi kami dengan pimpinan Mahkamah Agung, dan atas semua pandangan dan pemikiran yang berkembang itu kami ucapkan terima kasih, menjadi masukan yang sangat penting bagi kami sebagai sesama lembaga negara. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Dari rangkaian Majelis Permusyawaratan Rakyat menghadapi sidang tahunan, nanti setelah ini kami akan menghubungi beberapa lembaga negara yang waktunya cocok. Di antara kami dengan Mahkamah Agung, salah satu kesepakatannya adalah kita tidak membicarakan persoalan perkara apapun, baik perkara langsung ataupun perkara tidak langsung terhadap masalah-masalah yang ditangani atau yang tidak ditangani oleh Mahkamah Agung. Sebagai bagian dari penghormatan kami atas independensi kehakiman. Ya, itu kami menilainya sebagai persoalan yang harus dicari solusinya bersama, karena ini bagian dari upaya penguatan lembaga negara. Penguatan lembaga negara itu artinya penguatan kekuatan-kekuatan cabang-cabang kekuasaan negara, yang itu berarti penguatan negara keseluruhan. Cukup? Terima kasih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.